صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim yang berbahagia, di zaman kebebasan berpendapat saat ini di Indonesia, berkembang muncul pemikiran yang aneh-aneh yang sebelumnya belum pernah ada atau dipublikasi secara terbuka. Sebut saja misalnya ada pemikiran yang mengatakan bahwa semua agama benar, sama-sama menyembah Tuhan yang sama, sama-sama mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan. Pemikiran seperti ini biasa disebut pluralisme agama. Sebuah pemikiran yang diusung oleh orang-orang yang berpikiran liberal. Pluralisme agama meyakini bahwa semua agama adalah jalan-jalan yang sah menuju Tuhan yang sama. Atau paham ini menyatakan bahwa agama adalah persepsi manusia yang relatif terhadap Tuhan, sehingga karena kerelatifannya, maka seluruh agama tidak boleh mengklaim atau meyakini bahwa agamanya yang lebih benar dari agama lain atau meyakini hanya agamanya yang benar. Jadi kalau kita mengikuti paham ini, maka sama saja kita mau Islam atau mau beragama lain, maka tidak ada bedanya. Pemikiran ini sayangnya ternyata menjadi inspirasi bagi sementara orang untuk bergonta-ganti agama sesuai dengan kepentingan dan keinginannya. Sahabat, bagi orang Islam tentu saja kita tidak memasalahkan orang mau beragama apa, karena Allah telah mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Orang Islam hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam. Dan kita menghormati pilihan setiap individu dalam beragama. Tetapi selaku orang Islam, kita juga harus yakin bahwa agama yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW sebagai risalah kenabian terakhir adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Yang pertama, alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sahabat yang berbahagia, kalau tadi kesimpulan dari alasan pertama adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, Islam agama yang dibawa oleh semua nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniyya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Pertanyaannya, apakah kesamaan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari masa ke masa? Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang benar selain aku, maka sembahlah aku saja. Al-Anbiya ayat yang ke-25. Jadi inti risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah risalah tauhid, mengesahkan Allah, mengabarkan dan mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah saja, atau la ilaha illallah. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, setiap nabi yang diutus oleh Allah menyeru manusia untuk menyembah Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dan fitrah manusia membenarkan hal ini. Orang-orang musyrik tidak mempunyai bukti dan hujjah buat alasan mereka di hadapan Tuhannya kelak di hari kemudian. Kemudian alasan yang ketiga adalah Islam diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia atau penciptaan manusia. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian alasan yang keempat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwa
Orang yang mencari agama selain Islam, maka semua amalnya tertolak. Kemudian, sahabat, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah ada seorang manusia pun yang mendengar tentang kenabianku di antara umat ini, entah dia beragama Yahudi ataupun Nasrani, lantas dia tidak mau mengimani ajaran yang aku bawa ini, melainkan dia pasti tergolong penduduk neraka." Sahabat Muslim yang berbahagia, alhamdulillah kita dan insya Allah keluarga kita telah dipilih oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Kita selayaknya bersyukur dengan nikmat tersebut, dengan memelihara dan memupuk keislaman kita dan keluarga kita dengan ilmu, amal, dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk tetap istiqamah dalam keislaman hingga ajal menjemput kita. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.